Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu nih buat kamu yang udah setia nontonin video ngomong sebelumnya yang ini, dan ini. Karena udah setahun lebih aku beberapa kali ya bahas tentang proyeksi harga Bitcoin. Dari waktu itu harga Bitcoin masih di bawah 500 juta, sampai akhirnya beneran tembus angka psikologis yaitu 1 miliar rupiah di awal tahun ini. Mungkin ada yang masih inget nih, di basis analisis aku tentang harga Bitcoin, aku sering banget nyebutin momentum Bitcoin halving, yang jadi dasar pola pergerakan harga Bitcoin yang cukup gampang diprediksi secara jangka panjang. Soalnya pola ini tuh terus berulang selama 4 tahun sekali. Nah, di video kali ini, aku mau bahas apa sih yang jadi pola selanjutnya di pasar kripto setelah halving Bitcoin terjadi. Sekarang coba deh kamu lihat grafik harga Bitcoin ini. Di sini aku kasih keterangan ketika Bitcoin halving terjadi. Halving pertama itu di 28 November tahun 2012. Halving kedua di 9 Juli 2016. Halving ketiga di 11 Mei 2020. Dan halving keempat baru aja terjadi ya beberapa waktu lalu, tepatnya di sekitar 19 April 2024. Dari grafik harga Bitcoin ini, kamu lihat ada satu pola yang terjadi nggak? Yap, setelah ngelewatin momentum halving, dari sejarahnya sih, zona harga Bitcoin itu nggak pernah turun lagi di bawah harga halving sebelumnya, alias cenderung bergerak naik menuju zona harga all-time high selanjutnya. Pola ini udah terjadi berkali-kali, dan jujur aja aku nggak ngeliat alasan polanya bisa berbeda sih, karena belakangan makin banyak gitu sentimen positif di pasar kripto yang makin mendukung pola ini terulang lagi. Tapi di video ini aku mau istirahat bentar ngomongin Bitcoin, karena setelah halving berlalu, selanjutnya adalah fase yang menarik banget buat mantau proyek-proyek kripto lain atau biasa disebut altcoin. Altcoin ini menarik karena ada banyak aspek yang bisa kita pelajarin, mulai dari sisi teknologi dan inovasinya, sampai potensi keuntungan beberapa asetnya yang bisa naik sampai ribuan %. Jadi gini, di setiap fase bulan pasar kripto bakal selalu ada proyek dengan terobosan teknologi baru yang berhasil nyuri perhatian pasar. Kalau kita perhatiin fase kripto itu terbagi jadi 3 musim. Yang pertama diawalin sama kenaikan Bitcoin, disusul sama Web3 ekosistem terbesar yaitu Ethereum. Terus baru deh masuk ke fase altcoin season. Dan altcoin season itu biasanya dimulai nggak lama setelah Bitcoin halving terjadi. Pertanyaannya sekarang, terobosan teknologi Web3 apa ya yang lagi menarik di 2 tahun ke depan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah teknologi DePIN atau Decentralized Physical Infrastructure. Nah, proyek ini tuh menarik banget, karena bisa dibilang buat pertama kalinya, teknologi blockchain bisa dimanfaatin usernya buat dapetin manfaat dari layanan infrastruktur digital dan juga fisik. Contoh layanannya misalnya cloud service kayak AWS, atau layanan penyimpanan data kayak Google Drive, Dropbox, dan juga iCloud punyanya Apple. Nah, bayangin layanan penyimpanan data kayak gini tuh bisa dilakuin di aplikasi Web3 berbasis blockchain, yang harganya jauh lebih murah daripada layanan yang centralized. Salah satu nama proyek kriptonya adalah Filecoin, yang jadi layanan cloud storage yang paling terjangkau saat ini. Filecoin ini udah aktif nyimpenin data-data dari Wikipedia, OpenStreetMap, dan juga data-data dari decentralized app. Dari aspek keamanan, Filecoin ini dilindungi sama firewall generasi terbaru yang berlapis, dan juga dilengkapin sama intrusion prevention system yang ngunci semua file. Kalau amit-amit terdeteksi celah keamanan Filecoin yang berhasil dimasukin sama hacker. Oke, contoh lain dari DePIN ini adalah penyewaan layanan infrastruktur desentral buat ngelakuin proses komputasi yang butuh jasa render. Buat kamu yang orang kreatif nih, pasti tahu ya kalau proses render itu makan waktu banget. Apalagi kalau spek komputer kamu itu nggak istimewa. Hal ini tentu jadi hambatan ya buat banyak orang kreatif yang nggak punya akses ke komputer atau laptop yang canggih. Nah, ada proyek kripto DePIN namanya Render Network yang nawarin solusi cloud rendering. Jadi, siapapun yang butuh jasa render bisa sewa infrastruktur orang lain buat ngelakuin proses render itu. Menariknya, proyek Web3 DePIN ini adalah proyek Web3 pertama yang ada bisnis model yang make sense dan bisa di-scale. Asalkan prakteknya tuh beneran bisa dijaga cost sama aspek security-nya. Kalau kamu tertarik buat investasi di proyek kripto infrastruktur yang lagi hangat tahun ini, kamu bisa eksplor aset kripto kayak Filecoin dan Render Network di exchange lokal resmi Pintu ya. Sekarang yuk kita masuk ke potensi inovasi proyek kripto yang menarik selanjutnya, yaitu proyek kripto yang ngelibatin teknologi AI. Jadi sejak booming pengembangan teknologi AI di tahun 2023 lalu, ternyata ada banyak loh proyek kripto yang pakai tenaga AI dalam penerapan proyeknya. Misalnya tuh penggunaan AI dalam mekanisme konsensus, atau penggunaan AI buat nentuin harga aset.
penggunaan AI buat imbal hasil produk DeFi dan lain-lain. Nah, tapi satu hal yang bikin menarik adalah Sam Altman, sang founder dan CEO dari OpenAI yang bikin ChatGPT, ternyata juga serius loh ngembangin proyek kripto berbasis AI dengan nama WorldCoin atau WLD. WorldCoin ini udah dikembangin sama Sam sejak tahun 2020, tapi baru aja diluncurin tahun 2023 lalu. Dan sejak peluncurannya, antusiasme user tuh gede banget, soalnya sosok Sam Altman ini sendirilah yang jadi arsitek utama proyek kripto ini. WorldCoin bertujuan supaya AI bisa ngedata dan memverifikasi identitas manusia di seluruh dunia digital. Altman tuh yakin kalau di masa depan nanti, identitas manusia sama AI bakal susah dibedain. Makanya perlu ada teknologi yang bisa mengidentifikasi identitas manusia beneran, buat bisa berinteraksi digital dengan aman dan punya rekam jejak yang bisa dilihat. Terkesan futuristik banget ya, tapi karena ide ini muncul dari seorang jenius yang nyiptain AI paling populer di dunia, kita lihat aja ya gimana perkembangannya nanti. Yang jelas sampai video ini dibikin, ini dia performa token WLD dan juga perkembangannya. Kalau misalnya kamu tertarik sama proyek kripto AI Sam Altman pencipta ChatGPT ini, kamu juga bisa ya explore kripto WorldCoin di Pintu. Oke, terakhir kita bakal bahas inovasi kripto yang dijuluki Real World Asset atau populer dengan singkatan RWA. Oke, singkatnya gini, RWA itu adalah proyek-proyek kripto yang nerjemahin aset fisik tradisional ke dalam bentuk digital yang tercatat dalam blockchain. Contoh aset tradisional itu kayak properti, emas, mata uang, dan juga surat berharga kayak obligasi pemerintah. Dalam hal ini, beberapa aset tradisional kayak sertifikat berharga bisa diperdagangin di dunia digital lewat protokol DeFi, atau dijaminin sebagai kolateral buat bisa ngejamin aset lain. Nah, menariknya nih, salah satu proyek yang paling dinantiin di sektor ini adalah rencana BlackRock buat ngejadiin komposisi asetnya dalam bentuk aset kripto bernama BUIDL, yang merupakan singkatan dari BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Buat yang belum tahu, BlackRock itu adalah aset manajemen keuangan terbesar di dunia, dengan dana kelolaan tuh 10 triliun US dollar atau sekitar 170.000 triliun rupiah. Bisa dibilang BlackRock ini adalah rajanya dunia keuangan, sampai siapapun presiden Amerika yang lagi berkuasa, mereka tuh selalu rutin konsultasi ke BlackRock buat ngambil kebijakan ekonomi negaranya. Sekarang kebayang gak sih kalau institusi segede BlackRock itu sampai serius ngembangin proyek kriptonya sendiri? Pasti banyak banget ya pihak yang antusias. Sampai video ini dibikin, aset BUIDL ini masih terbatas banget, cuma ditawarin ke pihak institusi besar dengan isi komposisi aset berisiko rendah yang aman. Karena ternyata tujuan BlackRock ini adalah bikin bentuk aset kripto yang stabil dengan backup obligasi Amerika, di mana para investor besar bisa parkirin uang mereka tanpa harus take profit ke fiat dan ninggalin ekosistem blockchain. Sekaligus bisa tetap nikmatin keuntungan obligasi Amerika yang dikenal super aman. Nah, satu-satunya cara buat investor individu bisa akses aset BUIDL ini adalah dengan cara beli dari pihak ketiga, lewat Web3 Wallet buat koneksiin ke protokol DeFi kayak Ondo Finance. Buat kamu yang mau ikut investasi di aset kripto RWA berisiko rendah kayak BUIDL dari BlackRock, kamu tuh harus koneksiin dulu Web3 Wallet kamu ke protokol Ondo Finance. Kamu bisa buka aplikasi Pintu. Terus di bagian menu paling atas pilih fitur Web3 buat masuk ke wallet Web3 Pintu. Terus kamu perlu backup file private key buat akses walletnya di kemudian hari. Kamu bisa simpen atau backup ke cloud pribadi ya. Buat bisa akses aset BUIDL BlackRock di Ondo Finance, kamu bisa pilih menu browser di kanan bawah ini. Terus masuk ke situs resmi Ondo Finance. Dari sini kamu bisa lihat ya aset yang namanya OUSG. Di dalam aset ini tuh ada aset BUIDL BlackRock dan juga beberapa obligasi jangka pendek pemerintah Amerika Serikat. Tapi kenapa sih harus pakai Pintu buat bisa akses BUIDL-nya BlackRock ini? Simple aja, Pintu itu adalah satu-satunya exchange kripto legal berizin resmi di Indonesia yang nyediain fitur Web3 Wallet di platformnya. Pintu Web3 Wallet ini mempermudah pengguna supaya nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi buat akses dApps, deposit, atau tarik dana. Yang sebelumnya mesti beda-beda aplikasi ya antara wallet dan exchange. Praktisnya fitur Pintu ini, kamu jadi nggak perlu nulis atau hafalin kode seed phrase kayak gini buat login. Pas kamu bikin Web3 Wallet di Pintu, private key walletnya atau file buat login untuk akses wallet itu otomatis kepecah jadi dua, yaitu user key share yang wajib kamu simpen di storage pribadi, dan juga Pintu key share yang disimpannya secara aman dan juga terenkripsi di server Pintu. Jadi seandainya kamu ganti HP sekalipun, akses wallet Web3 Pintu bisa dipulihin dengan download private key share yang udah kamu simpen sebelumnya, dan digabungin sama key share yang disimpenin sama Pintu tadi.
Cukup simpen file backup private key di drive atau cloud. Terus tiap kali mau login wallet kriptonya, tinggal download ulang aja deh file backupan private key-nya. Selain Kondo Finance, sebenarnya kamu masih bisa explore banyak protokol DeFi lain, kayak Uniswap, PancakeSwap, AAV, dan lain-lain pakai Pintu Web3 Wallet. Dan menariknya karena Pintu adalah platform resmi Indonesia, jadi Pintu itu bisa langsung ngelayanin deposit dan penarikan dana dari keuntungan kamu yang kamu dapetin dari protokol DeFi manapun langsung ke rupiah. Tapi saran dari aku, kamu coba explore dulu aja ya. Jangan langsung nyemplung investasi ke protokol DeFi yang belum kamu paham. Oke deh, itu tadi penjelasan aku tentang 3 inovasi terbaru di dunia kripto dan Web3 saat ini. Menurut kamu, mana nih yang lebih menarik? Apa jadi perantara kebutuhan sewa infrastruktur digital? Atau pengembangan proyek berbasis AI yang bakal jadi masa depan digital kita semua? Atau pembentukan aset nyata dalam dunia blockchain kayak yang dijalani sama BlackRock? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.